Ketika perut Fitri yang tengah mengandung 8 bulan tiba-tiba kempes dalam semalam, ia tahu ada yang salah. Namun ia tak pernah menyangka bahwa orang yang paling ia cintai, suaminya sendiri, lah yang menukarkan darah dagingnya pada laut angker Gondomait demi kekayaan. Jika kamu suka kisah-kisah kelam, penuh misteri dan emosi yang meremas hati, subscribe dan ikuti terus cerita-cerita lainnya yang tak kalah mengguncang jiwa. Dalam sunyi malam di sebuah desa pesisir, angin selalu membawa aroma asin yang bercampur dengan cerita-cerita tua. Di sanalah Fitri tinggal bersama suaminya, Heri, lelaki sederhana namun penuh ambisi. Kehamilan pertama Fitri adalah kebahagiaan yang ia rawat penuh cinta, menjadi penerang dalam hidup mereka yang selama ini pas-pasan. Namun ketika bulan ke-8 tiba, justru kehidupan Fitri berubah menjadi kabut gelap yang tak berujung. Malam itu sebenarnya tak ada tanda-tanda buruk. Fitri tidur lebih cepat dari biasanya, karena letih setelah seharian menyiapkan kamar kecil untuk buah hatinya yang akan lahir dalam beberapa minggu. Di sudut kamar, pakaian bayi yang baru dicuci masih tergantung, beraroma lembut sabun. Di sampingnya, sebuah selimut kecil berwarna biru muda yang ia jahit sendiri, dengan harapan sang bayi laki-laki akan merasa hangat dalam pelukannya kelak. Namun menjelang tengah malam, Fitri merasa kesulitan bernapas. Ada rasa dingin merayap, seperti kabut yang masuk dari celah-celah dinding. Ia menggeliat, mencari posisi yang nyaman, tetapi rasa tidak enak itu justru semakin menusuk. Ia membuka mata, kamar terlihat seperti asing, sunyi, sepi, dan terlalu gelap. Fitri mengusap perutnya sambil tersenyum kecil, mencoba menenangkan diri. "Anak ibu, kamu bangun ya," bisiknya pelan. Namun seketika ia membeku. Perutnya terasa ringan, tidak menegang, tidak bergerak, tidak seperti perut ibu hamil 8 bulan, yang seharusnya besar, penuh, dan hidup. Fitri refleks meraba lebih kuat, kedua tangannya bergetar, turun perlahan ke lengkungan perutnya. Kosong-kosong, tidak ada tonjolan, tidak ada gerakan bayi, tidak ada kehidupan yang biasanya membuat dadanya hangat. Fitri terbangun sepenuhnya. Napasnya putus-putus, dadanya naik turun cepat. Ia menyingkap selimut, melihat tubuhnya sendiri dengan mata yang melebar ketakutan. Perutnya benar-benar kempes, bukan mengecil sedikit, tetapi rata, seolah ia tak pernah mengandung apapun. "Tidak, tidak, tidak," jeritnya tertahan. Fitri memeluk perutnya, mencoba merasakan kembali tendangan kecil yang selalu hadir setiap dini hari. Tetapi malam itu tidak ada apa-apa. Keheningan menusuk tulang. Ia mengguncang tubuh Heri. "Heri, bangun. Bangun. Ada sesuatu dengan bayiku. Heri." Heri membuka mata perlahan. Wajahnya terlihat pucat di bawah cahaya redup lampu tidur. "Ada apa lagi, Fit?" katanya dengan suara datar. Fitri menangis terseduh-seduh, tidak bisa menyusun kata-kata. "Perutku, lihat." Ia menarik tangan Heri, menempelkannya ke perutnya yang sudah rata. Heri terdiam, wajahnya menegang dalam sekejap, tetapi bukan karena terkejut, lebih seperti takut ketahuan. "Fitri, tenang dulu," katanya sambil menarik tangannya. "Mungkin kamu cuma mimpi. Mungkin kamu nggak sadar." "Mimpi apa, Heri?" Fitri menjerit. "Aku hamil 8 bulan. Bayinya selalu bergerak. Mana mungkin hilang tanpa darah, tanpa rasa sakit, tanpa apapun." Suaranya pecah, tangisnya makin keras. Namun Heri justru memalingkan wajah, tidak berani menatap mata istrinya. "Besok kita ke bidan," katanya sambil berusaha menenangkan, tetapi nada suaranya dingin, tidak seperti seorang suami yang panik kehilangan anaknya. Fitri memperhatikan gerak-gerik Heri. Ada sesuatu yang aneh. Bukan hanya sikapnya yang dingin, tapi juga cara ia terus menelan ludah, cara bahunya sedikit bergetar, cara ia mengelus rambutnya sendiri berkali-kali. Ada ketakutan di wajah Heri, bukan ketakutan kehilangan anak, tapi ketakutan rahasianya terbongkar. Fitri memeluk lututnya, menggigil meski udara malam tidak sedingin itu. Pikirannya kacau, tubuhnya limbung,
jiwanya seperti dirobek. Dalam satu malam, dalam satu tarikan napas, ia kehilangan bayi yang telah ia cintai bahkan sebelum lahir, dan ia tahu, ini bukan kejadian biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar keajaiban atau musibah. Dan cinta yang ia berikan pada Harry selama ini mulai retak untuk pertama kalinya. Keesokan paginya, Fitri berjalan sendirian menuju rumah bidan. Ia melangkah dengan tubuh lemas, setiap langkah seperti menapaki tanah yang hendak runtuh. Harry tidak ikut. Katanya ada urusan mendesak di luar desa. Itu aneh. Sangat aneh, tapi Fitri sudah terlalu kosong untuk berdebat. Namun sesampainya di rumah bidan, jawaban yang ia dapat bukan jawaban, melainkan lubang gelap yang semakin menelan hatinya. "Fitri, kamu tidak sedang hamil," kata si bidan pelan, menggeleng sambil memandang perut Fitri yang kini rata. Fitri hampir pingsan. "Bu, bayi saya merasakan dia setiap hari. Saya lihat bentuknya. Saya mendengar detak jantungnya waktu periksa bulan lalu." Bidan hanya menggenggam tangan Fitri erat-erat, tidak ada tanda pendarahan. Tidak ada luka. Tidak ada proses melahirkan. "Janinmu, seperti tidak pernah ada." Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari pisau. Fitri pulang hampir merangkak. Tapi sebelum sampai rumah, ia mendengar bisikan beberapa ibu-ibu yang sedang menjemur ikan di dekat dermaga. "Kasihan ya Fitri, aku dengar perutnya tiba-tiba hilang. Suaminya itu aneh akhir-akhir ini. Sering keliaran malam-malam. Kemarin aku lihat dia dari kejauhan, berdiri di tebing Gondomait. Jam 2 pagi. Bisikan itu membuat langkah Fitri terhenti. Ia berdiri terpaku, jantungnya serasa berhenti berdetak. Gondomait. Nama itu saja sudah membuat bulu kuduk orang desa berdiri. Laut Gondomait adalah tempat yang jarang didatangi orang. Bukan hanya karena ombaknya ganas, tapi karena legenda yang diwariskan turun-temurun. Orang-orang tua bilang, di laut itu hidup sesuatu, sosok yang tidak sepenuhnya manusia, tidak sepenuhnya makhluk gaib. Ia menagih tumbal dari siapapun yang meminta jalan pintas menuju kekayaan. Tumbal berupa nyawa yang suci dan belum tercemar dunia. Ketika Fitri berjalan lagi, ia bertemu Pak Dargo, tetua desa, yang sedang duduk sambil meraut bambu. Wajahnya suram ketika melihat Fitri. "Kamu datang ke sini sebentar," katanya. Suaranya berat seperti membawa beban puluhan tahun. Fitri duduk dengan hati hancur. Pak Dargo menatapnya lama, seakan sedang menimbang apakah Fitri cukup kuat untuk mendengar sesuatu. "Apa kamu tahu," katanya perlahan, "bahwa sebelum perutmu kempes, semalamnya ada yang melihat Harry menyusuri jalan menuju tebing Gondomait?" Fitri merasakan darahnya berhenti mengalir. Apa maksudnya, Pak?" Pak Dargo menarik napas panjang. Laut itu tidak menerima siapapun tanpa alasan. Orang yang datang ke sana biasanya ingin sesuatu, dan memberi sesuatu. Fitri menggeleng keras. "Tidak mungkin, Pak. Harry suami saya, dia tidak mungkin." "Tetapi perutmu kempes tanpa jejak," potong Pak Dargo, suaranya tegas namun menyimpan duka. "Itu bukan hal manusiawi." Fitri memegang dadanya yang berdebar kencang, seolah hatinya ingin pecah. "Jadi, maksud Pak Dargo, bayi saya, dibawa oleh..." Ia tidak bisa meneruskan kalimat itu, tidak mampu, terlalu sakit. Pak Dargo menatap mata Fitri yang berkaca-kaca. Kalau seseorang mencari pesugihan di Gondomait, ia harus memberikan tumbal paling berharga. Dan tidak ada tumbal yang lebih berharga dari darah daging sendiri. Janin dalam kandungan adalah tumbal paling bersih. Fitri menutup mulutnya, menahan jeritan yang ingin meledak. Air matanya mengalir tanpa suara. "Tapi kenapa harus bayi saya?" Suaranya pecah, gugup, patah. Pak Dargo menggeleng pelan. "Aku berdoa semoga aku salah. Tapi semua petanda mengarah ke satu hal. Seseorang telah menyerahkan sesuatu yang bukan miliknya kepada lautan itu." Fitri bangkit perlahan, lututnya gemetar, kata-kata orang-orang desa terngiang. "Harry sering keluar malam. Harry terlihat di tebing angker. Harry berubah.
Harry gelisah. Dan kini, Fitri kehilangan sesuatu yang paling ia cintai. Sesuatu yang seharusnya masih hidup di dalam dirinya. Sesuatu yang Harry tahu betapa besar artinya bagi Fitri. Fitri berjalan pulang dengan langkah limbung, namun satu hal pasti. Kebisuan Harry bukan lagi misteri. Ia adalah tanda bersalah yang tidak mampu ia sembunyikan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Fitri merasakan bahwa suaminya bukan lagi suami yang ia kenal, melainkan seseorang yang menyimpan kegelapan besar di balik matanya. Hari-hari setelah kabar menghilangnya janin Fitri berlalu bagai mimpi buruk yang tak mau bangun. Tubuhnya memang berjalan, memasak, membersihkan rumah seperti biasa, tetapi jiwanya seperti tertinggal di malam ketika perutnya mendadak kosong. Namun tepat sepekan setelah kejadian itu, sesuatu berubah, bukan perubahan kecil, melainkan perubahan besar yang datang seperti badai. Pagi itu, Fitri terbangun oleh suara gemerincing logam. Ia keluar kamar dan mendapati Harry sedang membuka karung besar berisi emas. Emas perhiasan, emas batangan kecil, rantai emas. Semuanya bertebaran di lantai seperti pasir pantai. Cahaya pagi memantul dari permukaannya hingga hampir menyilaukan. Fitri berdiri terpaku. Dari mana semua ini? Suaranya nyaris tak keluar. Harry tersenyum. Senyum lebar, aneh, seperti tidak wajar. Ada rezeki, Fit. Aku bilang kan hidup kita akan berubah? Ini awalnya. Fitri melangkah mundur. Harry tidak terlihat seperti suaminya. Matanya berkilat dengan binar yang tidak pernah Fitri lihat sebelumnya. Gelap, rakus, seperti seseorang yang baru merasakan nikmat dosa. Aku juga beli ini. Harry melemparkan seikat kunci ke meja. Kita punya ruko baru. Lusa mau aku pasangi papan nama. Fitri mencengkeram dadanya. Seminggu yang lalu mereka bahkan kesulitan beli beras. Bagaimana mungkin dalam waktu secepat itu Harry membawa pulang emas dan membeli ruko? Tapi yang membuat Fitri makin gemetar adalah bau yang keluar dari tubuh Harry. Bau amis, bau laut asin bercampur busuk. Seperti seseorang yang baru bangkit dari kuburan laut. Harry, Fitri mendekat perlahan. Kamu, habis dari mana? Aku cuma kerja, jawabnya singkat, menghindari mata Fitri. Namun ketika ia berjalan melewati Fitri, wanita itu melihat sesuatu, butiran pasir hitam menempel di ujung celana Harry. Pasir hitam, khas dari tebing gondomait yang hanya bisa ditemukan di sana. Mulut Fitri kering, ia menelan ludah, merasa semakin sulit bernapas. Malamnya, Fitri tidak bisa tidur. Ia mendengar suara langkah Harry keluar rumah. Fitri bangun perlahan, menyibak tirai jendela. Di pekarangan belakang, di bawah cahaya redup bulan sabit, Harry berdiri mematung, menghadap arah laut. Tubuhnya sedikit membungkuk seolah sedang mendengarkan sesuatu. Lalu Fitri mendengar itu, bisikan pelan serak. Basah suara seperti ombak yang berbicara. Harry. Fitri merapatkan tangannya ke mulut, menahan jeritan. Desis itu bukan angin. Bukan suara daun, itu suara sesuatu yang memanggil. Tangan Harry gemetar, tetapi ia mengangguk-angguk kecil, seperti mengikuti perintah. Tiba-tiba, Harry berlutut, ia menunduk dalam-dalam, seolah menyembah sesuatu yang tak terlihat. Fitri menutup mata dengan air mata mengalir deras. Suami yang dulu ia cintai sepenuh hati, kini terlihat seperti tawanan kekuatan gelap. Ketika Fitri kembali mengintip, Harry mengangkat sesuatu dari tanah, sebuah kain kecil berwarna biru muda. Selimut bayi. Selimut yang Fitri jahit sendiri. Tapi kini selimut itu basah, kotor, dan meneteskan air berbau busuk. Fitri tidak sanggup lagi. Ia menutup mulut, menahan isak yang meledak, tubuhnya gemetar hebat. Aku sudah kasih tumbalnya. Suara Harry terdengar jelas, lirih namun penuh ketakutan. Jangan ambil apapun lagi. Jangan. Fitri jatuh terduduk di lantai kamar, lututnya melemah seketika. Malam-malam berikutnya lebih buruk. Setiap dini hari, Fitri mendengar suara tangis bayi dari sudut rumah. Kadang di dapur, kadang di kamar mandi, kadang tepat di samping ranjangnya. Tangis itu lirih, kadang keras, kadang pendek, kadang panjang seperti menjerit minta tolong. Harry,
Kamu dengar tidak? Harry hanya menatap kosong, sangat kosong. Fitri, sudah. Jangan halusinasi, katanya datar, tanpa sedikit pun empati. Namun Fitri tahu dia berbohong. Setiap kali suara bayi itu terdengar, Harry merinding, pundaknya naik turun menahan napas, dan ia selalu menatap ke arah laut, seakan takut sesuatu datang menagih. Pada malam ketiga, Fitri terbangun karena suara bayi yang menangis tepat di sebelahnya. Ia menoleh dengan hati remuk. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada wujud apapun. Tetapi bantalnya, basah air asin. Fitri menjerit keras, membuat burung-burung di pohon berhamburan. Ia tahu satu hal kini. Rumah mereka bukan lagi rumah, dan Harry bukan lagi Harry. Ada sesuatu yang gelap, kejam, dan menagih di balik semua harta mendadak itu. Malam itu, langit tampak seperti luka terbuka, bulan menggantung rendah. Kemerahan seperti mata raksasa yang mengintip dari balik awan. Orang-orang desa menyebut malam seperti itu sebagai malam pintu terbuka. Malam ketika makhluk gaib lebih dekat dari biasanya. Fitri tidak bisa tidur, bukan karena tangis bayi yang kembali terdengar, tapi karena ia melihat Harry diam-diam mengenakan jaket, mengambil senter, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Tapi kali ini Fitri tidak hanya diam. Ia mengikuti dari jauh. Langkah Harry cepat, penuh gelisah. Fitri berjalan di belakang, berusaha menahan isaknya yang terus naik ke tenggorokan. Setiap kali tanah berpasir berderak di bawah sepatunya, Fitri merasa ada bagian dari dirinya yang ikut hancur. Angin malam membawa bau asin yang kuat, semakin pekat semakin mereka mendekati tebing Gondomait. Tempat itu sunyi, terlalu sunyi, seolah tidak ada kehidupan selain ombak yang memukul batu karang dengan suara berat dan dalam, seperti raksasa sedang bernapas. Fitri bersembunyi di balik semak, tidak berani mendekat. Harry berdiri di ujung tebing, menghadapi laut gelap yang bergolak. Saya datang, suara Harry bergetar. Jangan ambil yang lain, saya sudah kasih tumbalnya. Fitri menutupi mulut dengan kedua tangan. Tumbal, kata itu seperti pisau yang menusuk langsung ke jantungnya. Ombak berubah aneh, tidak lagi memecah sembarang, melainkan naik turun perlahan, seperti menunggu. Lalu suara itu muncul. Bukan suara manusia, bukan suara hewan, bukan suara angin. Suara itu seperti ribuan bisikan basah yang saling tumpuk, keluar dari arah laut. Harry. Tubuh Harry langsung tersentak. Lututnya tertekuk. Ia berlutut menghadap laut seakan sedang menyembah. Fitri terbelalak, sulit bernapas, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Harry, suara itu melirih, tumbal bersih, telah kami ambil. Tapi perjanjian belum selesai. Harry memukul dadanya sendiri, menangis, tolong, jangan ambil nyawaku, jangan ambil istriku. Fitri membekap mulut, air matanya mengalir deras. Istrinya? Ia bahkan takut kalau Harry berani menyebut namanya pada makhluk itu. Suara laut itu tertawa rendah, seperti batu-batu saling bergesek di dasar laut. Tawa yang membuat bulu kuduk Fitri berdiri. Kekayaan tetap mengalir. Tapi kau harus datang setiap malam. Harus tunduk, harus sujud, harus mengingat tumbal yang kau serahkan. Harry menangis tersedu-sedu. Aku sudah tahu, Fitri menggigil. Aku sudah tahu ini, tapi mendengarnya dengan telinga sendiri, melihatnya dengan mata kepala sendiri. Terasa jauh lebih sakit. Lalu sesuatu terjadi, sesuatu yang membuat Fitri menutup mulut untuk menahan jerit. Dari permukaan laut yang gelap, sebuah bayangan kecil muncul. Bayangan seperti gumpalan kain biru yang terapung perlahan, mengarah ke tebing. Kain itu adalah selimut bayi miliknya. Selimut yang kini basah, kusut, dan meneteskan air asin bercampur darah halus. Fitri hampir roboh. Harry melihatnya, langsung menjerit, "Tidak, jangan tunjukkan itu. Jangan." Tapi ombak mengangkat selimut itu lebih tinggi, dan dari balik kain itu, Fitri mendengar suara kecil. Tangis bayi, tangis yang sangat ia kenal. Suara anaknya, suara yang seharusnya lahir ke dunia dalam pelukannya, bukan diambil lautan. Fitri tidak kuat lagi, ia menangis keras,
tanpa memedulikan apakah Harry mendengar atau tidak. Tangis itu menggema di antara batu-batu tebing. Harry menoleh dengan panik. Fitri? Fitri? Fitri berdiri perlahan, tubuhnya bergetar hebat. Ia keluar dari persembunyian dengan napas terputus-putus, wajah penuh air mata. Harry, suara Fitri serak, hampir tak terdengar. Kamu, serahkan bayi kita, sebagai tumbal. Harry memucat, seluruh tubuhnya membeku. Fitri, aku terpaksa, aku ingin membahagiakan kita, aku ingin jadi kaya, cuma itu caranya. Fitri menatap laut, menatap selimut biru yang mengambang. Ia merasa jiwanya terbelah dua, antara cinta yang pernah ada, dan kebencian yang kini menguasai. Kamu bunuh anak kita. Suara Fitri pelan, tapi penuh pecahan luka. Bayi kita, yang belum sempat melihat dunia. Harry merangkak mendekat, menangis seperti anak kecil. Fitri maaf. Fitri maaf. Aku. Suara laut itu memotong. Harry, waktu hampir habis. Ombak naik, lebih tinggi, lebih dekat. Seakan ingin merenggut sesuatu lagi. Harry menjerit ketakutan, Fitri melangkah mundur. Tubuhnya goyah. Di detik itu, Fitri tahu kehidupannya tidak akan pernah kembali sama. Dan ia tahu, lautan itu tidak akan berhenti menagih. Tidak malam ini, tidak selamanya. Angin di puncak tebing Gondomait memotong kulit seperti pisau. Suara laut menjerit di bawah sana, seolah memanggil nama Fitri dan Harry bersamaan. Selimut bayi biru yang mengapung perlahan mulai tenggelam kembali ke kedalaman hitam. Suara tangis bayi memudar, tetapi jejaknya tetap menusuk Fitri seperti paku panas. Fitri berdiri membelakangi laut, menatap Harry yang tersungkur di tanah. Kenapa, Har? Fitri menangis tanpa suara. Kenapa kamu tega melakukan ini? Harry merangkak mendekat, memegang ujung rok Fitri. Aku ingin kaya. Aku ingin kamu hidup lebih baik. Aku ingin rumah besar, toko banyak, uang banyak. Aku ingin kita dihormati. Fitri menatapnya dengan mata yang tidak lagi sama. Mata yang sudah retak, jiwanya hancur. Dengan mengorbankan anak kita? Nada suaranya bergetar, setengah marah, setengah tak percaya. Kamu tahu, aku rela hidup miskin seumur hidup asalkan dia lahir dengan selamat. Aku rela makan nasi garam asal dia ada. Aku rela apapun, Harry. Harry menangis makin keras. Fitri perlahan melepaskan pegangan Harry dari roknya, gerakannya pelan, lembut, tapi sangat akhir. Aku tidak bisa tinggal dengan orang yang menjual darah dagingnya sendiri. Mata Harry melebar. Fitri, jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Kalau kamu pergi, mereka akan. Fitri mundur selangkah, menatap wajah suaminya untuk terakhir kalinya. Kamu sudah memilih, Harry, katanya pelan, dan pilihanmu mengubur anak kita. Fitri turun dari tebing dengan langkah berat. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Namun ia tidak menoleh. Desa sedang sunyi, tetapi beberapa pintu rumah sedikit terbuka. Orang-orang mengintip dengan wajah takut. Mereka sudah mendengar rumor. Mereka tahu Harry bermain dengan lautan yang tidak seharusnya dipanggil. Beberapa ibu-ibu menatap Fitri dengan mata penuh iba. Tapi Fitri tak sanggup mendengar apapun. Ketika ia sampai di rumah, ia mengemasi beberapa pakaian, mengambil buku doa, dan selembar foto USG bayi kecilnya. Ia menatap foto itu lama sekali, sebelum akhirnya menyimpannya ke dalam tas. Di luar, angin membawa suara laut yang menderu. Fitri tahu itu bukan sekadar ombak. Itu panggilan-panggilan yang akan terus menagih Harry. Maafkan ibu. Fitri memegang perutnya yang kini kosong. Maafkan ibu tidak bisa menyelamatkanmu. Air matanya jatuh untuk kesekian kalinya. Ia tak menunggu lagi. Fitri meninggalkan rumah itu, meninggalkan kenangan, meninggalkan neraka yang pernah ia panggil rumah. Ia berjalan menyusuri jalan desa tanpa tujuan, tanpa harapan, hanya dengan rasa sakit yang tak terobati. Dan malam itu, Fitri menghilang dari desa. Tidak ada yang tahu ia pergi kemana. Sejak Fitri pergi, hidup Harry berubah drastis. Harta yang semula ia terima begitu mudah mulai menghilang satu persatu secepat air mengalir keluar dari genggaman.
Toko pertamanya kebakaran, tanah yang baru dibelinya longsor. Emas-emasnya berubah menjadi batu hitam keesokan paginya. Rumahnya dipenuhi suara tangis bayi setiap malam, tangis yang semakin jelas, semakin dekat, semakin nyata. Harry tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa berpikir. Suara itu terus memanggil. Ayah, ayah. Harry menutup telinga sampai berdarah, tapi suara itu tetap ada, masuk langsung ke pikirannya, tidak bisa diusir, tidak bisa diabaikan. Pada malam ke-40, Harry terbangun karena mendengar ketukan di pintu. Pelan kecil, seperti ketukan tangan bayi. Tok, tok, tok. Harry menjerit dan lari keluar rumah. Ia berlari tanpa arah, menuju tebing Gondomait, tempat di mana semuanya dimulai. Angin malam bergerak liar, seperti memaksa tubuhnya terus maju. Seolah ia ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Sesampainya di tebing, Harry berhenti, wajahnya pucat, matanya merah, tubuhnya gemetar. Di permukaan laut, selimut biru itu muncul lagi. Kali ini, terbuka, dan terlihat bayangan kecil seperti tangan mungil yang melambai-lambai pelan ke arah Harry. Aku salah, Harry menangis terseduh-seduh, tolong, jangan bawa aku, jangan. Tapi suara itu menjawab, Harry, tumbal harus dibayar sempurna. Ombak naik tinggi, terlalu tinggi untuk ukuran laut biasa. Harry berteriak sekencang-kencangnya sebelum tubuhnya terseret sesuatu. Entah ombak, entah tangan gaib, entah kutukan itu sendiri. Tidak ada yang menemukan jasadnya. Hanya jejak kaki yang berhenti tepat di bibir tebing. Dan selimut biru yang terdampar di batu, perlahan memudar warnanya, seperti dicuci oleh dunia bawah laut. Desa itu menyimpan cerita Fitri dan Harry sebagai legenda baru. Orang-orang bercerita dengan suara berbisik tentang suami yang menjadikan bayi sendiri sebagai tumbal. Tentang ibu yang pergi membawa luka yang tidak akan pernah sembuh. Dan tentang laut Gondomait yang tak pernah puas memakan nyawa. Konon, hingga hari ini, setiap malam bulan merah, orang-orang masih mendengar suara tangis bayi dari arah laut, tangis yang menyebut satu nama. Ibu. Dan di tempat entah di mana Fitri berada, ia menggigil setiap kali angin laut berhembus, membawa aroma asin dan suara tangisyang hanya mampu didengar seorang ibu.